Direktur Sen, malam-malam begini, asisten Sen King, Liu Xinxin, siapa? Sampai Anda datang sendiri? Biar aku yang antar saja. Presiden Kota Naga, Sen King, tidak bisa. Ini chip AI berkinerja tinggi baru perusahaan. Menyangkut kelangsungan hidup perusahaan berikutnya. Demi aku harus mengawalnya sendiri. Du Mingzi. Sen King, aku sudah menunggumu setengah malam. Kenapa kamu belum muncul? Guru, coba ramalkan untukku. Tahun ini kamu banyak kena cinta sial, ya? Kok kamu tahu? Sepanjang tahun ini, nasibmu memang tanpa cinta. Tapi tiba-tiba muncul. 2 tonjolan besar, jadi lautan asmara langsung bergelora. Guru, lihat punyaku juga. Aku juga mau lihat. Nona, sebaiknya kamu fokus saja pada kariermu. Gugu Guru. Kenapa Anda datang ke sini? Anak nakal. Aku sudah lama mencarimu, ternyata kamu malah cari hiburan di sini. Ada surat dari rumahmu. Mereka menyuruhmu melindungi seorang gadis bernama Sen King. Gadis ini, chip yang dia kembangkan sangat penting, banyak orang mengincarnya. Tak tertarik. Aku sudah meramal untukmu, gadis ini. Ada hubungannya dengan takdirmu yang penuh malapetaka. Ada hubungannya dengan malapetakaku? Malapetaka. Guru, malapetaka yang guru bilang itu sebenarnya ada di mana? Kelompok mau merampok mobil, lindungi keselamatan direktur. Serang. Selaka Direktur Sen, ada yang mau merebut chip itu. Tak bisa, chip itu sama sekali tak boleh dirampas. Kalau tidak, grup Kota Naga akan tamat. Gila. Sudah lama tidak turun gunung. Sekali turun langsung ketemu kejadian segila ini. Untung, lumayan bisa bela diri. Anggap saja buat lemesin badan. Hei, di sini nggak boleh buang air sembarangan. Cepat sini, cepat. Aku juga, cepat tolong aku. Tenagamu besar sekali. Tunggu aku pergi sebentar lalu balik. Pinjam barangmu dulu, habis kupakai, kubalikin. Kualitas sepatu ini bagus banget. Sayang, jadi kotor gara-gara sampah macam kalian. Mana makananku? Mana makan malamku? Orangnya mana? Anak manis dari mana ini, berani merusak urusanku, Sen King. Kali ini kau beruntung. Jangan kira kau bisa kabur. Keluarga Sen pasti akan kuhabisi.
Minju. Guru punya seorang sahabat, dia bekerja di grup Kota Naga. Nanti kamu cari dia. Bilang saja kamu muridku. Silakan lewat sini. Orang tua itu kali ini lumayan bisa diandalkan, kayaknya menjadikanku wakil direktur. Sen Keing. Kamu sudah bawa kabur mobil. Lihat saja kali ini bagaimana aku membereskanmu. Kamu yakin di sini? Disuruh jadi petugas kebersihan? Benar. Ini kerjaan kuatur buatmu karena menghormati gurumu. Tapi, lihat wajahmu lumayan juga. Bagaimana kalau kamu? Manajer, sudahlah. Kalau begitu, kaya benar kalau malah sekali saja kupotong. Guru. Tunggu saja. Lihat saja nanti. Habisi kamu. Tiga hari. Aku cuma kasih kamu waktu 3 hari. Pak Sen, pengamanan Heibing yang saya hubungi belum tiba. Soal chip, Tenang saja, chipnya sudah saya simpan aman. Begitu orang Heibing datang, serahkan pada mereka. Oh ya, penolong kita kemarin, sudah ketemu? oh, belum. Kau memang ketua grup Kota Naga, Sinta Kejora. Maaf ya, Presiden Direktur Grup Cakrawala Semesta, Tuan Surya Langit, mau mengundangmu ke sana buat menemaninya ngobrol. Bawa dia kembali untukku, baik. Lepaskan aku. Yang tenang. Siapa kau? Berhenti. Kalian sampah semua. Berani bikin onar di wilayahku. Sudah tanya izinku belum? Itu kamu. Cuma tukang sapu jalanan bau kayak kamu berani ikut campur urusanku. Cuma modal kalian yang receh begini, lihat. Sebelum dia jatuh, kalian bakal tumbang duluan. Hajar dia sampai mati. Sin, tolong aku, lepasin aku. Sen Keing, balikin makan malamku semalam. Lepasin aku. Nanti aku bereskan urusan sama kamu. Kakak, tak usah turun tangan. Biar aku sendiri. Accusons pas. Ngapain, mesumbau? Untung saja. Tanganku hampir kena luka bakar. Nangkap peluru pakai tangan kosong? Hebat banget kamu. Kusuruh kamu tangkap. Sekarang kulihat gimana kamu nangkapnya. Kali ini aku nggak sanggup. Cepat lari. Ngapain bengong? Kejar mereka. Kamu mau ngapain? Jangan banyak omong, cepat.
Bocah brengsek itu bawa perempuan sialan itu. Mereka nggak akan lari jauh. Cari buatku. Siap. Bos, dia ada di air. Di kolam renang. Hei, Nggak bisa tahan napas lebih lama, ngapain bengong? Serait dia qui lui a. peluk aku erat. Sekarang kamu nggak bisa kabur lagi, kan? Maju, iya. Bukan, kamu sudah sebesar ini, harusnya tahu menghindar. Ngapain teriak sekencang itu? Apa? Kamu masih mau mukul aku? Gak lihat aku ngomong sama orang? Kamu bikin Pergi. Sen Keing, tadi kamu ngapain di kolam renang? Aku begitu demi nyelamatinmu, kalau bukan karena aku. Mau nyelamatin aku juga nggak bisa begitu, bajingan. Kita lagi nyulik ini. Kalian berdua cukup, bisa nggak hargai kami? Kalian anggap kami apa? Pergi. Saudara-saudara. Siap. Yang laki-laki habisi, yang perempuan kuserahkan ke kalian. Serpu. Cuma segini kemampuan kalian? Berani kalian ikut-ikutan menculik orang? Menurutku kalian sudah bosan hidup. Awas. Direktur Sen, jangan takut. Aku bawa orang. Direktur Sen, cepat pergi, lekas pergi. Kau gila, ya? Kau mau apa? Sen Keing. Sin, kalau kita pergi, apa nggak enak? Kayaknya memang agak nggak enak. Tapi Paxson keselamatan and yang paling penting. Siapa namanya? Aku malah belum tahu. Sudah ketemu. Dia pegawai di grup Kota Naga kita. Seorang petugas kebersihan. Namanya Du Mingyu. petugas kebersihan. Menarik. Dia jauh lebih hebat daripada grup keamanan. Beberapa hari lagi ada peluncuran chip Kota Naga. Ini soal hidup mati grup Kota Naga. Sama sekali tak boleh gagal. Ayo kembali ke perusahaan. Aku mau menemui Du Mingyu sendiri. Baik. Oh ya. Director Sen. Anda. Kamu harus lebih jaga kesehatan. Sin, tenang saja. Kamu sudah ikut aku begitu lama. Aku sudah menganggapmu seperti adik sendiri. Nanti aku pasti akan atur rumah sakit terbaik untukmu. Waktu itu, kamu bisa temani bibimu berobat. sampah. Kalian semua sampah. Masa petugas kebersihan tak bisa dibereskan? Buat apa aku pakai kalian? Tuan Muda Huang. Petugas kebersihan itu bukan orang biasa. Ternyata dia jago berkelahi. Jangan cari alasan. Malam ini, Shen Keing harus kalian bawa ke hadapanku. Orangnya dan chipnya, aku mau semuanya. Ya, c'est Yaurus C40. Sekarang juga, ayo. Shen Keing, aku tunggu kamu kembali di sini. Kalau bukan karena kamu, bajingan-bajingan itu siang tadi di kolam renang pasti nggak bakal bisa nyentuh aku. Kok bisa lebih cepat dari kita? Iya, Bos Shen. Dia bisa lakukan itu bagaimana? Aku tahu kamu mau cari siapa. Nanti kamu harus berterima kasih baik-baik padaku.
Ikut aku. Bos Shen. Kamu berat banget sih. Kamu mesum, ya? Sial, aku bikin masalah. Hei. Aku tadi nggak sengaja. Diam. Duduk yang benar. Sekarang juga Masih ada ganti rugi? tutup mata. Tunggu. Ini. Nggak sakit, kan? Nggak sakit. Nggak sakit sama sekali. Ayo. Katanya nggak sakit sama sekali. Kamu bisa nggak sih? Waktu mukul orang segitunya, masa sakit begini aja nggak tahan. Sin, bawa ke sini barang yang sudah kusiapkan. Wah. Uangnya banyak sekali. Mau? Kalau mau uang ini, kamu harus setuju dengan 3 syarat. Syarat apa? Pertama, kamu harus siap siaga 24 jam, kapanpun kupang. Kedua, harus cuma melayani aku saja. Lalu yang ketiga? Setiap kali kerja, tidak boleh kurang dari 2 jam. Apa, KA kamu? Aku cuma jual keahlian, bukan jual diri. Kamu mikir apa sih? Maksudku, aku mau kamu jadi pengawalku. Pengawal? Baiklah, aku setuju. Kau mau jadi pengawal direktur cendana kami? Penampilan begini jelas nggak cocok. Aku. Direktur cendana, karena Anda memilih orang ini jadi pengawal, biar saya bawa dia ganti baju. Kalau enggak, pakaian begini enggak sepadan dengan status Anda. Baik, Cempaka, bawa dia pergi. Kamu beruntung, sampai nona ini yang pilihkan baju buatmu. 8 kali hidup pun. Enggak tentu dapat berkah begini. Cawan. Uangnya belum diambil. Mau apa kalian? Jangan bergerak. Lepas baju untukku. Tak kesaika. Tubuhmu ternyata sebagus ini. Biasanya kamu merawat diri bagaimana? Sekretaris Liu, baju ini sebaiknya tidak usah saya coba. Gawat, Direktur Shen dalam bahaya. Madison King, dia di mana? Direktur Shen, barusan kulihat dia dibawa pergi gigi emas besar. Shen Keing, jangan sampai terjadi apa-apa. Susah payah aku dapat kerjaan ini, jangan sampai hilang gara-gara kamu. Kalian mau apa? Direktur Shen. Jangan persulit mereka. Mereka juga bekerja untukku. Ternyata kau. Huang Tiansu. Director Shen. Jangan salahkan mereka. Kalau mau menyalahkan,
Salahkan saja keluarga Sen yang terlalu lemah. Benda seperti CIPAI. Bukan keluarga Sen kalian bisa menelan ini sekarang. Yang kuat memangsa yang lemah, bukankah itu aturan masyarakat ini? Bah, kau juga tak pantas. Kalau begitu, maka Tuan Sen, jangan salahkan aku kalau aku tak sopan. Chip Kota Naga. Dan kau, Sen Keing. Semuanya akan kuambil. Pergi kau, binatang. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Ah, Hahaha. Huang Tianshu, mau apa? Kau tahu akibatnya kalau menyinggung keluarga Shen? Levaskan. Paksa minum air penyurit IT. Lihat sampai kapan dia bisa tahan. Hei, ada orang. Taondia. Mau apa kamu? Ngapain? Jangan sentuh aku. Lepaskan. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Diam yang manis. Panas. Panas sekali. Mulai terasa. Sekarang nurut, kan? Biar aku memanjakanmu baik-baik. Hahaha. Halo, kalau kalian ikat dia, siapa yang gajianin aku? Cuma petugas kebersihan bau, masih berani bikin onar di sini. Hajar dia. Dekatlah padaku. Hangatkan aku. Lengkapi aku. Masuklah ke dalamku dengan pelukan birumu yang gelap. Tenggelamkan aku. Masuklah ke dalamku. Sadar, Shen Keing. Aku mau kamu. Hampir saja kena. Jangan bilang. Rasanya lumayan enak. Gila. Untung cara yang diajarkan si tua bangka itu belum hilang. Kalau tidak, ilmu dasarku pasti habis di sini. Kenapa kamu ada di sini? Aku kenapa ini? Tenang saja, datang masih cukup cepat. Semua orang ini sudah kubereskan. Terima kasih. Kau menyelamatkanku lagi. Ya, aku dibayar untuk membereskan masalah. Ini bukan apa-apa. Suara apa itu? Tenang, ada aku di sini, tak ada yang bisa melukaimu. Siapa itu? Cepat keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kasar.
Apa yang lucu? Benar juga. Siapa mereka? Maunya apa sampai berkali-kali menyerangmu? Yang mereka inginkan cuma sebuah chip. Chip? Benar. Chip. Sebuah chip yang bisa mengubah perjalanan teknologi umat manusia. Tidak, aku harus segera kembali sekarang. Bajingan. Maaf ya, tadi aku apa terlalu kasar? Direktur Sen, tadi Anda bukan begini. Sekarang seperti jadi orang lain? Diam. Kalau masih berani bahas tadi, akan kusobek mulutmu. Baik. Tadi kamu bilang chip itu memang sepenting itu. Chip itu ada di mana? Jangan tanya yang tak seharusnya kamu tahu. Baik, aku pergi dulu. Jangan pergi. Uangku nggak boleh sia-sia. Mulai sekarang, kamu harus bersamaku 24 jam. Kalau aku diculik lagi, nyawaku bisa terancam. Situasi sudah begini. Kamu masih sempat ketawa. Percaya nggak kalau ku pelintir telingamu? Aduh, sakit. Salah. Kalau sudah tahu salah, bengong ngapain? Cepat pergi. Pergi? Kemana? Pulang. Sampa. Perempuan tak bisa kau atasi. Tuan Simi sudah menunggu sampai tak sabar. Kau tahu artinya? Ayah, soalnya petugas kebersihan itu benar-benar aneh. Ini kesempatan terakhirmu. Semua tugasnya sudah paham? Paham. Mereka takkan selamat malam ini. Kalau begitu aku keluar dulu. Tuan Raja, Petugas kebersihan itu orang macam apa? saya nggak bisa cari tahu. Dia kayak muncul begitu saja dari udara. Jangan lupa ibu masih terbaring di rumah sakit. Berani macam-macam samaku? Aku kirim kalian ibu dan anak sekalian ke bawah jadi teman. Saya nggak berani. Tuan Raja, aku nggak tahu, dan lagi. Aku punya cara buat mendapatkan chip itu. Direktur Wira. Kita bisa langsung akuisisi grup Kota Naga. Grup Kota Naga berhasil diambil. Bukankah chip itu nanti tetap jadi milik Anda? Akuisisi grup Kota Naga. Minarik. Coba jelaskan lebih rinci. Paling ku tahu uang tunai di rekening grup Kota Naga sekarang. Anda suruh orang bergerak dan ambil. Grup Kota Naga tak akan sanggup melawan. Tak akan lama, grup Kota Naga akan jadi milik Anda. Baik. Soal ide ini, aku harus pikirkan baik-baik. Tapi tenang saja, asal chipnya berhasil didapat. Aku akan tepati janjiku. Akan carikan dokter terbaik untuk ibumu. Baik Tuan Huang, saya pastikan bantu sepenuhnya. Pak Sao, yang ada di tanganmu. Saham grup Kota Naga itu aku ambil. Benar. Yang punya orang lain juga aku ambil. Hei, aku pasti tak akan memperlakukanmu buruk. Sun King. Aku tak percaya kau bisa lolos dari genggamanku. Direktur Sen. Ini rumahmu? Rumahmu besar sekali. Hei, Direktur Sen. Aku mandi dulu. Aku mandi dulu. Ingat. Mulai sekarang, kau harus menjagaku 24 jam, jangan jauh. Siap.
Ini, Ah, Shen Keing. Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu pada pria yang baru kau kenal? Tapi, pria itu benar-benar sangat memesona. Sebenarnya dia siapa? Jangan-jangan dia juga datang demi chip itu. Ah! Ah! Du Mingyu, mau apa? Ku beritahu, jangan macam-macam. Aku juga pernah belajar bela diri. vas bunga ini, siapa yang taruh di sini? Aku lupa yang ini. Kenapa? Kamu kenal ini? Ini apa? Bisa apa lagi? Direktur Sanku. Orang-orang di sekelilingmu hampir sudah disusupi habis-habisan, masa kamu belum tahu? Bajingan-bajingan ini. Ternyata, Hati-hati. Hati-hati, ada penembak jitu di luar. Mana cermin yang tadi ada di tanganmu? cerminnya ada di kamar tidur. Pakai itu saja. Kamu mau apa? Aku sudah menemukanmu. Hei, kamu pegang kemana? Aku cuma mau kancing ini. Tidak boleh. Tempat di seberang masih terlalu jauh dari kita. Kamu mau apa lagi? Lumayan. Cepat lepas stokingmu. Cepat. Semua buatmu. Kelenturannya cukup. Oke, sekarang kulihat bagaimana kau kabur. Tiga, dua, satu. Kancing ini lumayan juga. Katanya jago berkelahi. Julia Sekaran Bagemana Komati. Gimana? Sudah beres? Tidak, masih terlalu jauh. Tadi sepertinya tidak kena. Jadi sekarang bagaimana? Aku punya cara. Ambil ini. Sekarang,
Sudah beres. Bangunlah. Hati-hati. Shen Keing, bagaimana keadaanmu? Shen Keing, Bertahan, tetap sadar, jangan tidur. dingin. Baik. Dingin sekali. Apa aku mau mati? Diam, jangan bicara. Tidak, lukanya terlalu besar, tak bisa ditekan. Darahnya keluar terlalu cepat. Shen Keing, bertahanlah. Aku antar kau ke rumah sakit. Shen Keing, bangun. Kau dengar tidak, Shen Keing? Kehilangan darahnya terlalu banyak, khawatir tak sempat sampai ke rumah sakit. Sepertinya cuma bisa pakai cara itu. Bocah tengik, lihat baik-baik. Kali ini, tangan penyambung nyawa bukan ilmu pengobatan biasa, melainkan cara merebut nyawa dari langit. Cara ini memakai tenaga asal dan sari hidup latihan seumur hidup si pelaku sebagai bahan bakar, untuk memaksa api kehidupan yang hampir pada menyala lagi. Tapi kau harus ingat baik-baik. Cara ini menentang langit dan mengubah takdir. Harganya luar biasa besar. Seumur hidup, cuma bisa dipakai sekali. Setelah sekali itu, dasar jalur energimu akan rusak selamanya. Kau takkan bisa memakai jurus ini lagi. Energi aslimu juga akan berkurang setengah. Kalau bukan untuk orang terdekat dan tercinta, bukan di ujung hidup mati. Jangan sekali-kali dipakai. Kau paham? Aku paham. Sekali seumur hidup. Bukan untuk keluarga terdekat atau orang tercinta, bukan di ujung hidup dan mati, jangan pernah dipakai. Sang Keing, ingat baik-baik. Aku tidak izinkan kamu pergi. Raja Maut pun tak bisa membawamu pergi. Sang Keing. Kamu berutang padaku. Kamu berutang 1 nyawa padaku. Du Mingyu. Kenapa kamu sebodoh ini? Bodoh, sebenarnya kamu siapa? Kenapa berkali-kali kau nekat menyelamatkanku? Nyawaku. Sebenarnya apa yang begitu berharga bagimu? Direktur Shen. Anda tidak apa-apa? Gajiku. Apa bisa dinaikkan sedikit? Saat begini, kamu masih sempat bercanda. Kau hampir membuatku takut mati. Jangan menangis lagi. Nyawaku keras. Gak bakal mati. Cuma agak lapar. Kalau mati kelaparan, itu sini. Tunggu di sini. Aku carikan makanan buatmu. Guru. Kurasa aku tahu apa maksudmu dengan cobaan itu. Direktur Shen sendiri yang masak ya. Perlakuanku benar-benar naik terus. Aku ini bisa dibilang cedera kerja tingkat tinggi, ya? Dikasih makan pun mulutmu nggak bisa diam. Istirahat yang baik, sebentar lagi ada urusan penting. Urusan? Urusan apa? Kalau ku bilang dengar, dengar. Banyak omongmu. Oh,
carikan dia beberapa setel lengkap. Gayanya harus sekelas denganku. Tuan Sen. Ini urusan kerja. Pengawalku mewakili seleraku. HM. Yang ini bagaimana? Lumayan. Seperti bos. Cuma Seperti. kalau yang ini, Lumayan. Yang kupakai ini kurang cocok. Kalau bergerak bisa sobek. ganti. Terlalu norak. Menurutku yang ini lumayan. Lumayan enak buat selingkuh. HM. Setelan pria ini bagus. Simpan saja. Seperti Selera mataku lumayan juga. Biasa saja, yang utama sih aku memang cantik dari lahir. selain setelan pria pertama, bungkus semua yang baru dicoba. Saat pergi, bawakan untuk dia. Hah, semuanya? Direktur Sen. Apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Baju sebanyak ini, mana mungkin aku pakai semuanya? Karena kamu bilang begitu. Aku lapar, kamu yang traktir. Anggap ini upah karena aku memberimu baju. Aku traktir. Tuan Sen. Satu baju kamu saja sudah cukup buat aku makan 3 tahun. Aku nggak peduli, tempatnya kamu pilih. Tapi harus yang belum pernah aku makan. Ini yang kamu maksud? Tempat yang traktir aku makan. Tenang, masakan di sini pasti belum pernah kamu coba. 2 porsi mie goreng, tambah telur dan tauge, 20 tusuk sate, setengah pedas setengah enggak, 2 botol bir dingin. Siap. Silakan dinikmati. Ngomong-ngomong, jadi malam itu kamu ketemu aku cuma gara-gara semangkuk mie goreng ini? Iya, benar begitu. Kalau dipikir-pikir, bikin nyesek. Gimana kalau Direktur Sen? Makan kali ini. Anda yang bayar saja. Ku bilangnya. HM. Biasanya yang mau traktir banyak banget. Aku ini lagi kasih kamu kesempatan, ngerti nggak? Terima kasih atas kemurahan hatimu. Tapi, Direktur Sen. Apa kamu nggak takut kalau aku juga orangnya Huang Tianshu? Nggak takut. Tunggu sebentar, Sin meneleponku. Apa? Grup Huanyu besok akan gelar konferensi peluncur. Mereka akan merilis chip IT dan data intinya persis sama dengan data kita. Direktur Shen, ini benar sekali. Nilai pasar perusahaan anjlok, Dewan Direksi hampir kacau. Cepat kembali ke perusahaan. Ada apa? Ayo, kita balik ke perusahaan. Shen Keiying, kamu masih tahu jalan pulang? T'as eu Diluar C40 Sudaka Kojadiapa? Soal grup Huanyu, bagaimana kamu jelaskan? Sebagai ketua perusahaan, kamu harus tanggung jawab penuh soal ini. Sien Keiying, t'as eu à Totidak, demi CIP ini Peruzan. Sudah bayar harga sebesar apa? C40, Semuanya sudah habis. Benar, Directeur Sien. Rilis semesta mengumumkan spesifikasi chip. Sama persis dengan yang kita lihat. Hari ini, kamu harus memberi penjelasan ke Dewan Direksi soal ini. Direktur cek para anggota Dewan. Tolong semuanya tenang dulu.
Atas nama pribadi, saya jamin chip kita aman, tidak mungkin ada kebocoran informasi. Aman? Jelaskan soal chip semesta. Sekarang kabar itu sudah menyebar kemana-mana. Asal besok pagi pasar buka. Tahu saham Kota Naga bakal jatuh separa api. Aku ketua Dewan Grup Kota Naga, akan bertanggung jawab atas harga saham tapi aku harap kalian percaya padaku. Data chip itu tidak mungkin bocor. Semua ini cuma konspirasi semesta raya. Aduh, sudah malam begini. Para direktur Kota Naga. Masih mengkhawatirkan masa depan perusahaan. Benar-benar patut dikagumi. Huang Baiqiang, kau datang buat apa? Tempat ini tidak menyambut. Silakan keluar. Oh Shen King. Sudah mau mati, masih berani ngomong keras. HM. Perusahaan Huanyu kami memberi harga di atas pasar. 30%. Aku akan beli semua saham Kota Naga yang ada di tangan kalian. Masih ragu apa lagi? Tanda tangan saja. Direktur Huang, hebat juga caramu. Mengarang kabar kebocoran chip. Mau membeli grup Kota Naga dengan harga murah. Chip Fajar Semesta yang kamu bilang. Mana buktinya? Direktur Shen, Sampai sudah sejauh ini. apa itu asli atau palsu masih penting. Yang penting pasar percaya. Media juga percaya. Besok pagi, semua berita utama Akan membahas semesta raya. merilis chip baru, sementara teknologi Kota Naga tertinggal. Data inti. Poker. Nanti kalau begitu, Apa saham di tangan kalian masih akan tetap di harga ini? apalagi? Dari mana kau tahu? Aku tidak mendapatkan data chip kalian. Tuan Sun. Jangan-jangan kau kira data ITU. Cuma kau sendiri yang tahu. Benar, kan? Sin. Apa maksud omongannya? Masih belum paham juga, Tuan Sen. Sekretaris yang paling kamu percaya. Sudah lama jadi orangku. Kemajuan riset chip Kota Naga. Data ini. Termasak. Bahkan tempat persembunyian yang kira paling aman, semua itu dia yang. Sedikit demi sedikit. Beritahu padaku. Hahaha. Apa semua ini benar? Sin, lihat aku. Katakan, apa ini benar? Director Sun. Maaf saya. Sudah. Director Sin. Tanda tangani saja. Jangan bikin semua orang jadi canggung. Tentu. Kalau mau berlutut dan memohon padaku. Mungkin bisa sisakan satu jabatan untukmu di jagat raya. Misalnya. Jadi sekretaris pribadiku. Berani juga cakar anjingmu asal menjulur. Dasar petugas kebersihan busuk, berani main tangan sama aku. Kenapa? Ini juga bukan pertama kalinya. Apa yang bikin kamu begitu kaget? Menurutku kamu sudah bosan hidup. Shen Kering, begini caramu mengatur bawahanmu. Kenapa? Sin Sen. Kenapa kamu melakukan ini? Padahal kamu tahu aku memperlakukan seperti saudara kandung. Director Sun. Maaf. Aku juga dipaksa. Ho, jangan pura-pura drama sedih di sini. Direktur Sen, cepat tanda tangan, kalau tidak. Kota Naga akan bangkrut. Ini tanda. Atau mati. Dari mana datang lalat ini? Menjijikan sekali. Kakap. Jadi ini aturan di Kota Naga. Gini cara kalian memperlakukan klien kerjasama. Keterlaluan Yuan. Sen King, lihat, ini orang yang kau bawa. Memalukan sekali. Muka Kota Naga benar-benar dibuat malu olehnya. Siapa kamu? Tahu ini acara apa? Memangnya kamu punya hak berdiri di sini? Sekarang juga keluar. Kenapa kalian malah bengong? Orang entah dari mana. Uzia dia keluar untukku. Kulihat siapa yang berani menyentuh. Dia orangnya Sen Keing. Oh jadi begitu. Cuma pria benalu yang bersembunyi di belakang perempuan. Sen Kuing. Seleramu juga buruk.
Cari tukang bersih-bersih buat jadi gigolo. Bilang deh, sudah berapa kali kau jilat telapak sepatu si nona kecil Sen Keing? Sampai dia belikan kau setelan begini. Benar juga. Sudah selesai ngomongnya, tadi aku nggak seharusnya nahan diri sama kamu. Laki-laki numpang hidup dari perempuan. Memang kenapa kalau jago berantem? Aku kasih tahu ya, kota naga bakal tamat. Jago berantem memangnya ada gunanya? Kamu mau ngapain? Kamu masih mau mukul aku? Jangan tegang, pinjam ponselmu buat nelepon. Halo. Segera akuisisi grup Kota Naga senilai 50 miliar. Otakmu ikut kesapu pas nyapu lantai, ya? 50 miliar. Nilai pasar kota naga cuma puluhan miliar. Orang bego mana yang mau beli dengan 50 miliar? Memangnya kamu lagi main rumah-rumahan? Director Sun, di rumah sakit jiwa mana kamu nemu badut hidup begini? Datang ke sini cuma buat cari perhatian. Nanti juga kamu bakal tahu. Benar-benar lucu. Petugas kebersihan berani ngoceh sembarangan. Satpam, masih bengong ngapain? Buang orang gila keluar untukku. Cepat, ngapain banyak omong sama dia? Dumingyu, kamu bingung ya? Kamu lagi ngapain? Jangan khawatir, sebentar lagi tunggu pertunjukannya. Pertunjukan? Lihat kamu dibuang keluar kayak bocah imut begitu, ya? Kalian masih bengong ngapain? Cepat buang sampah ini keluar. $500 miliar. Grup Dushi membeli Longcheng seharga 500 miliar. Grup Dui bisa mengakuisisi kami? Ini ada apa? Grup Kota Naga diakuisisi secara paksa. Dana jaminan sudah masuk. Modal Dui. Itu kan perusahaan investasi terbesar di dunia, kok bisa melirik kami? Tuan Muda Huang, sekarang grup Kota Naga sudah dibeli Dui dengan harga 50 miliar. Menurut kontrak rongsokmu yang cuma beberapa miliar. Seharusnya dibuang kemana? Kau cuma tukang sapu bau. Apa urusanmu dengan modal keluarga Du? Coba berkaca dulu. Memangnya kau pantas? Memang aku tak pantas. Tapi, grup Kota Naga bukan yang bisa kau incar, sampah sepertimu. Kalau masih tahu diri, cepat bawa. Kontrak sampah ini, cepat enyah. Kau. Bodoh, tutup mulutmu. Masih kurang malu juga. Direktur Besar Shen, hebat juga. Benar-benar tak kusangka, kau bisa menjangkau orang-orang modal keluarga Du. Kali ini aku mengaku kalah. Semoga keberuntunganmu selalu menyertaimu. Aku pamit. Direktur Chiao, tak kusangka kau berkhianat dari dalam. Tunggu surat panggilan dari pengadilan. Direktur Sen, jangan begitu. Aku tadi cuma sedang hilaf. Aku Sebenarnya kau ini siapa? Sebenarnya kau ini siapa? Apa hubungan dengan keluarga Du? Direktur Sen, Anda tidak bingung? Siapa saya? Aku tukang bersih-bersih dan pengawalmu. Kamu kira keluarga Duma ada hubungannya denganku? Jadi, investasi modal Duma itu. Aduh, Tuan Senku. Lihat dirimu sekarang. Apa kamu masih dirimu yang dulu? Lihat baik-baik. Kenapa modal Duma mengakuisisi Kota Naga? Masa kamu tidak tahu? Kalau bukan karena chip yang kamu pimpin pengembangannya. Menurutmu, modal keluarga Du bodoh atau uangnya kebanyakan hingga bingung mau dihabisin kemana? Serius? Benarkah? Tentu saja benar. Memangnya kalau bukan, direbus? Oh, kamu kepikiran buat nggak gajian aku? Itu nggak boleh. Jangankan aku bukan keluarga Du, kalaupun aku keluarga Du, gaji nggak boleh kurang sepeser pun. Lihat gayamu begitu. Apa aku kelihatan nunggak gajimu? Iya. Pergi. Berdiri di pintu sana. Jangan bikin ribut di sini. Baik, tolong sampaikan ke Tuan San, saya pasti selesaikan tugas ini. Benar. Kalau dia orang keluarga Du. Mana mungkin dia kerja petugas kebersihan? Sekarang jadi pengawalku. Sen Keing, oh Sen Keing. Ternyata kamu memang terlalu baik. Mana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Halo. Tuan Muda, Suzui Perintanda, Kota Naga sudah dibeli. Tapi kapan Anda bawa Nyonya Muda pulang untuk dilihat? Tuan Besar lama menunggu. Nyonya Muda apanya?
Jangan telepon aku. Aku lagi pusing. Liu Xinxin. Kamu ini sebenarnya lagi akting atau? Dasar sampah, kamu sampah sejati. Bahkan latar belakang petugas kebersihan pun tak bisa kamu selidiki. Kamu membuat keluarga Huang kehilangan muka sebesar ini. 50 miliar, modal keluarga Du. Dulu kamu jamin apa ke ayahku? Aku benar-benar tak tahu. Mana mungkin aku tahu dia ada hubungan dengan keluarga Du? Direktur Huang, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar tak tahu. Direktur Huang, aku mohon, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pasti akan kirabas kesalahanku. Akan kimahan padasan aku. Aku sudah pernah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tak memanfaatkannya. Keluarga Huang kami tidak memelihara bidak yang tak berguna. Tuan Huang, aku benar-benar tahu aku salah. Apapun hukumannya, terima. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kembalikan ibuku. Kau sudah janji padaku Tuan Kuning Kimahan. Ibumu, kalian ibu dan anak berdua pun tak cukup menutup sisa kerugian kami hari ini. Tuan Kuning Kimahan lepaskan ibuku. Sinar-sinar, soal ibumu. Aku sangat menyesal. Tapi inilah harga dari kegagalan. Usir dia keluar untukku. Mulai sekarang aku tak mau melihatnya lagi. Tuan Kuning, kumohon padamu. Pergi. Pergi. Aku anak yang durhaka. Aku tak bisa menyelamatkan ibu. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Apa ada yang ingin kau katakan padaku? Kenapa kau ada di sini? Kau datang untuk menertawakanku? Soal ibumu. Aku sudah dengar semuanya. Ini semua salahku. Aku yang gak berguna. Aku yang mencelakainya. Si manis Huang baik yang itu. Aku tak seharusnya percaya omongannya. Bilang, ibumu dikurung di mana oleh mereka? Kenapa? Kau nggak mau selamatkan dia? Aku antar kau ke sana. Di sini, waktu itu Tuan Shen dibawa ke sini oleh mereka. Mereka pasti juga menggirang ibu di dalam sana. Penjaganya kayaknya lebih banyak dari dulu. Oh, ternyata di sini. Sudahlah. Tunggu di luar saja. Tuan Du. Anda harus hati-hati. Dengar para penjaga di dalam. Semuanya hebat. Tutup matamu, hitung sampai 10. Selesai, aku sudah kembali. Kalau aku selesai hitung 10 tapi kamu belum kembali, gimana? Kalau begitu, hitung 10 lagi. Jagaannya rapat banget, masuk diam-diam memang perlu banyak usaha. Kali ini jadi gampang. Sudah ada teman lama yang nunjukin jalan. Sembilan. Siapa kalian? Berani menerobos? Petugas kebersihan, layanan panggilan. Apaan sih? Kemampuan segini, berani jadi bodyguard? Di kolam ada 10 teratai, yang kupetik cuma 1. Dan kalian? Kalau lemah, ya banyak latihan. Du maju. Jangan mendekat. Kalau maju selangkah lagi, aku bunuh orang tua ini. Pergi. Keluar dari keluarga Huang. Tuan Muda Huang. Cuma segini nyalimu? Aku suruh pergi, dengar nggak? Kalau tidak, aku... Kamu yakin? Mau lihat baik-baik, sebenarnya siapa yang kamu ikat? Jangan coba gertak aku. Dia memangnya bisa jadi... tanganku. Bibi. Jangan takut. Xinxin yang suruh aku jemput kamu. Ayo kita pergi. Bilang pada Tuan Huang, mulai sekarang.
keadaan sudah berbalik. Tuan Smith. Tenang dulu. Baik, aku tahu. Anda tenang saja. Aku akan dapatkan chip kota naga untukmu, dan membawanya ke tanganmu. Baik. Kalau begitu, istirahat yang baik. Baik. Kau kira aku ani bodoh? Siapa yang tak tahu chip kota naga? Melambangkan revolusi AI. Gerombolan bule ini memang brengsek. Tidak, Liu Xinxin harus dibiarkan hidup. Perempuan tua itu masih berguna. Aneh. Rasanya seperti ada yang sedang memakiku. Sudahlah, tak usah dipikirkan. Xinxin, ibumu tidak apa-apa, kan? Yang menelepon si bajingan itu, Tuan Dula. Sekarang aku harus bagaimana? Angkat. Nyalakan pengeras suara. Ingat. Mungkin dia belum tahu ibumu sudah selamat, jadi jangan sampai dia tahu. Liu Xinxin. Aku kasih satu kesempatan terakhir. Asal kamu bantu aku lakukan satu hal lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tak baik pada ibumu. Bos Huang. Aku mohon padamu. Lepaskan ibu. Aku akan lakukan apa saja. Kumohon jangan sakiti dia. Ternyata kau belum sebodoh itu. Dengarkan, sebelum konferensi pers grup Kota Naga besok. Cari cara untuk menyusup ke laboratorium inti. Hancurkan chip itu. Hancurkan chip itu. Direktur Huang. Aku tidak mengerti. Kenapa menghancurkan chip itu? Kalau Huang Baiki yang tidak bisa mendapatkannya, orang lain juga takkan bisa. Liu Xinxin, kalau kau bisa menghancurkan chip itu, kau boleh bertemu ibumu. Paham? Director Cunning. Dia menutup telepon. Tuan Du, kita harus bagaimana? Apa kita harus menghancurkan chip itu? Sensang. Kamu jangan salah terus lagi. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Bu. Ibu tenang saja. Aku tidak akan sebodoh itu lagi. Siapa bilang chip itu tidak bisa dihancurkan? Bukankah dia memang mau hasil akhirnya chip itu dihancurkan? Kalau begitu, kita kasih dia hasilnya. Maksudmu? Ayah. Kalau nggak bisa, biar aku saja yang pergi. Kau nggak pikir Liu Xinxin bisa menghancurkan chip itu, kan? Dia nggak bisa. Memangnya kau bisa? Lihat dulu dirimu sendiri, kau ini kayak apa? Direktur Huang. Bagaimana chipnya? Cepat bilang. Saya mengikuti perintah Anda. Tadi malam menyusup ke laboratorium setelah menemukan chipnya. Lalu, menghancurkannya sepenuhnya dengan asam kuat. Omong kosong. Dengan kemampuanmu, bisa menyusup ke laboratorium inti dan berhasil? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Iya, ini benar. Saya memanfaatkan celah izin yang dulu, Tuan Huang, saya. Aku juga sempat ambil foto. Ayah. Perempuan ini nggak bisa dipercaya. Dia pasti sudah bersekongkol dengan Shen King. Buat menipu kita. Sangat tidak, Tuan Huang. Anda harus percaya saya. Dan setelah chipnya dihancurkan, Shen King terus mengurung diri di kantor, tidak mau menemui siapapun. Bahkan pengawal juga ditampar 2 kali oleh Shen King. Masih berani bohongi kami. Kau cari mati. Kakap. Benarkah atau tidak? Besok juga akan ketahuan. Sampaikan perintahnya. Besok acara peluncuran chip grup Kota Naga. Kita tetap seperti biasa. Ucapkan selamat pada Tuan Baik, Ayah. Apa begini bisa menipu Huang Baiqiang? Kenapa rasa ini masih belum cukup? Tentu saja belum cukup. Selanjutnya giliranmu, Presdir wanita yang galak, turun tangan. Ayah, ini sudah terbukti. Yang dikatakan wanita itu. Kenapa panik? Langit tidak akan runtuh. Ada APA. Ayah lihat ini. Ada wartawan di bawah gedung Kota Naga, memotret Du Mingyu dan Shen King bertengkar. Di sini tertulis. Shen King menuduh Du Mingyu ceroboh menjaga chip itu. Du Mingyu bilang. Shen King tak tahu balas budi, mereka berpisah dengan buruk. Jangan-jangan ini cuma sandiwara. Kami selingi dengan berita keuangan darurat. Setelah modal Du mengakuisisi grup Longcheng, hari ini saat pasar dibuka.
Harga saham grup Anjlok tajam tanpa tanda apapun. Dalam berita hari ini, saham grup Longcheng jatuh bebas. Baru 3 menit setelah dibuka, penurunannya lebih dari 35% dan memicu penghentian. Stasiun menerima kabar eksklusif Soal kejatuhan dan rumor yang beredar di KI Group Longcheng. ada kaitan langsung dengan kerusakan tak terduga. Menurut orang dalam, ini sudah dikonfirmasi pihak atas Kota Naga. Ini juga sudah investor modal Du sangat murka. Ini bisa ubah akuisisi. Ayah. Harga saham Kota Naga anjlok. Sepertinya ini benar. Beritahu semua orang, kan ku beri pukulan terakhir buat ya. Apa yang kau tertawakan? Katanya cuma akting, tapi main sungguhan. Ku beritahu. Kalau kali ini wajahku sampai rusak, kau harus tanggung jawab. Aku cuma mau bikin kelihatan nyata. Siapa suruh kau begitu dekat denganku waktu itu? Aku tadi nggak bisa nahan diri, jadi. Aduh, maaf. Aku minta maaf, puas? Dekat dikit aja langsung main kasar. Kalau begitu, di kolam renang kamu hanya nendang aku sampai jatuh ke air, jadi aku harus berterima kasih padamu karena masih murah hati? Sudahlah, sudahlah. Jangan banyak ngomong. Lagi pula, bukankah dulu kukira kamu orang jahat? Wajahmu mirip sekali. Aduh, sudah. Cepat angkat kantong esnya, biar kuoleskan minyak obat buat menghilangkan memar. Lain kali aku perhatiin tenaganya. Masih ada lain kali lagi? Pak Sen, Anda ketagihan mukul, ya? Aduh, sakit. Aku bukan sengaja. Lepasin aku dulu. Bukan sengaja? Kalau cuma minta maaf lalu selesai. Pak Sen, apa nggak seharusnya ada kompensasi yang nyata? Pak Sen gawat, ada masalah besar. Nona, lain kali tolong ketuk pintu dulu sebelum masuk. Memangnya ada apa? Panik begitu? Pelan-pelan ngomongnya. Keluarga Huang, keluarga kuning baru saja mengumumkan, jam 2 siang, di Pusat Konferensi Internasional, akan dimajukan. Konferensi peluncuran Global Chip Fajar Grup Semesta. Sore ini? Cepat sekali. Ini, Bukan, Tuan Tua, bencana apa ini? Kapan selesainya? Dari kecil sampai besar aku dengar soal ini. Bencana apa itu? Muridku. Rahasia langit ini tak boleh dibocorkan. Jangan pakai cara itu lagi. Mau ngomong atau enggak? Kalau enggak, jangan harap aku turun gunung. Sana pura-pura sendiri. Berhenti, jangan buru-buru. Anak muda memang nggak punya sabar. Guru mau kasih tahu soal cobaan ini. Kau berjodoh dengan air, tapi juga tersiksa oleh benturan air dan api. Benturan air dan api? Maksudmu ada orang mau nyiram aku pakai air mendidih? Dari mana ada air mendidih di sini? Yang kau bilang air dan api saling menyiksa. Itu cuma air mendidih? Bukan. Wujud luarnya air, tapi intinya tak bisa diucapkan. Kalau begitu berarti kau tidak bilang apa-apa. Dasar bocah bodoh. Kenapa terikat pada wujud luar? Sebagai gurumu, aku hanya perlu memberitahumu. Orang yang ditakdirkan menghadapi bencana, itu kunci untuk mematahkan bencana ini. Memang sudah ditakdirkan. Semua ini ada di dalam takdir bencana itu. Jangan sok misterius. Sudah, aku tahu. Kalau itu berkah, bukan petaka. Kalau itu petaka, juga tak bisa dihindari. Aku mau lihat sebenarnya bencana macam apa yang bisa mengalahkan aku, Du Mingyu. Shen Keing, ya? Baik. Aku ingat. Kunci mematahkan malapetaka ada dalam takdirnya sendiri, kurasa paham. Malapetaka apa? Yang barusan kamu... Maksudnya apa? Maksudnya, dia merasa sudah bisa menaklukkan aku. Tapi yang tertawa terakhir, dialah pemenangnya. Direktur sini, sekarang sudah waktunya kita memetik hasil. Rekan-rekan media sekalian, hari ini, kita akan menyaksikan sejarah. Berkat kerja keras tim teknologi Huan Yu siang malam. Chip Fajar kami hari ini akhirnya akan bertemu dengan kalian semua. Selanjutnya, sambut ayah saya, Direktur Huang. Untuk menyampaikan pidato. Baik. Hadirin sekalian,
Dengan arsitektur baru kami, Daya komputasi chip perusahaan kami. lebih dari 5 kali lipat produk yang sekarang dimiliki beberapa pesaing. Dan konsumsi energinya cuma sepertiganya. Tuan Huang, kami kurang paham teknis. Bisa jelaskan prospek penerapannya? Prospek penerapannya, biar saya jelaskan. Ada di mana-mana, Dari ponsel pintar sampai kendaraan tanpa sopir. juga kota cerdas. Ah, Sama sekali tidak berlebihan kalau dibilang, siapa yang menguasai Fajar, dia menguasai kunci emas perkembangan teknologi 10 tahun ke depan. Direktur Huang, kami dengar ada rumor kalau chip grup Kota Naga rusak dan bikin harga saham Kota Naga anjlok tajam. Apa tanggapan Anda soal ini? Apa ini membuktikan kalau memang ada masalah besar di dalam Kota Naga? Tak ada yang perlu dikomentari. Faktanya sudah jelas. Chip mereka itu memang dari awal tidak becus. Rusak. Kurasa 80% mereka sudah tak bisa menipu lagi, jadi asal cari alasan. Sepertinya kami datang tepat waktu. Disambut, ya? Aku cuma tukang bersih-bersih toilet yang datang beres-beres. Siapa membiarkan mereka masak? Satpam, usir 2 pengacau keluar. Direktur Huang, jadi ini cara di Cakrawala menjamu tamu? Direktur Sinta mengajakku kemari melihat produk tiruan perusahaan kalian. Apa kalian gugup? Kedatangan Direktur Sinta benar-benar membuat tempat kami bercahaya. Tapi, kalau memang sengaja cari gara-gara, jangan salahkan aku, Herman. Kalau tak kinlampun. Kalian lihat, kan? Harga saham Kota Naga jatuh jadi kertas bekas. Hari ini mereka cuma datang numpang tenar. Datang buat berjuang mati-matian. Direktur Sen Longchen, benar rumor chip Longkota yang rusak? Ini kumap. Apa dana dari modal Du akan ditarik karena ini? Biar saya yang jawab mewakili Direktur Sen. Tapi sebelum menjawab, saya mau beri kalian satu fakta. Chip Fajar milik Huanyu, di hadapan chip asli Longkota. Cuma barang cacat. Memangnya kau ini siapa? Hanya petugas bersih-bersih yang naik jabatan karena menjilat, berani ngoceh besar di sini. Siapa bilang dia hanya petugas kebersihan? Tuan Dumingyu adalah satu-satunya wakil penuh untuk saya pribadi dan juga rahasia dagang tertinggi grup Longkota. Maksud dia adalah maksudku. Ini keputusan akhir grup Kota Naga. Direktur Sen, masalah ini serius. Bagaimana kami? Kau meragukan hakku untuk menunjuk? Silakan pergi. Tidak menerima wawancaramu. Yang paling dihargai modal keluarga Du adalah teknologi inti dan kemampuan inovasi Kota Naga yang tak tergantikan. Kemampuan ini, sebagian besar, berasal dari jaminan keamanan yang diberikan Tuan Dumingyu. Jadi nilainya di hatiku lebih tinggi dari segalanya. Baik, karena Tuan Shen begitu menghargaimu. Kalau begitu, coba bilang, chip nirit Huanyuku. Kenapa jadi barang cacat, kalau tak ada bukti? Berarti kau memfitnah. Mudah. Demi meningkatkan daya komputasi. Di arsitektur inti disisipkan akibat mematikan. Dalam waktu singkat performanya akan naik, begitu dilakukan komputasi paralel skala besar. Akan langsung terbakar. Kau ngawur, cuma tukang sapu bau, tahu apa soal arsitektur chip? Anak muda. Asal ngomong. Ada harganya. Berani nggak kita adu? Kalau adu uang, modal di belakang Tuan Sen bisa beli 10 Huanyu kalian. Kalau adu teknologi, kalian kayak anak kecil main balok susun. Tuan Huang, mau nggak kita adu siapa yang nyapunya lebih bersih? Jangan macam-macam. Kita bandingkan chipnya saja. Uji tekanan ekstrim langsung di tempat. Kalau tuduhan kalian palsu. Aku mau kamu dan Shen Qiang berlutut minta maaf pada Huanyu. Dan mengakui teknologi Longcheng itu hasil jiplakan. Boleh, tapi, Tuan Huang, kalau chip kalian terbakar bagaimana? Huang Baiqiang akan umumkan sekarang, grup Huanyu. Mulai sekarang keluar dari bidang chip. Semua saham atas nama saya. Dialihkan gratis ke Kota Naga. Deal. Bos kuning, siap-siap angkat kaki. Belum tentu siapa yang bakal diusir. Grup Fajar, bengong ngapain? Cepat. Aku mau biar sampah ini lihat sendiri apa itu teknologi sungguhan. Biar ku buka mata sampah ini baik-baik. Puncak daya komputasi tercapai. Melampaui pesaing 500%. Konsumsi energi turun 60%. Lihat, kan, petugas kebersihan bau? Ini baru teknologi canggih. Mana chip kalian? Kalau tak bisa keluarkan, cepat berlutut. Cuma begini, kukira hebat.
Sudah mau tamat, mulutmu masih keras. Kalau tak bisa keluarkan chipnya. Kalau kalah taruhan, ya harus terima. Kalau begitu, akan kutunjukkan. Apa itu keajaiban teknologi? Sensen kamu. Tuan Du, Direktur Sen. Longsen Sidadatong. Direktur Huang, ternyata bukan cuma chipmu yang sampah, cara pandangmu pada orang juga sampah dari segala sampah. Ternyata bukan cuma chipmu yang sampah, cara pandangmu pada orang juga sampah dari segala sampah. Lihat, sampahnya. Terbakar sendiri. Cepat. Tutup pintu, usir wartawan untukku, cepat pergi ke sana. Pergi mau apa? Ini kebebasan pers. Kami mau bongkar. Kalian mau apa? Taruhan yang konyol. Asal kalian dan chip ini dihancurkan bersama. Siapa yang bakal tahu apa yang terjadi di sini hari ini? Dimaju. Kekira kau menang. Hari ini, tak ada yang akan keluar hidup-hidup dari pintu. Ayah, habisi dia. Rebut chipnya. Apa harus kita lakukan dengan Dung? Tuan Sen. Jangan lupa, apa pekerjaan lamaku. Tutup pintunya, itu malah cocok buatku, biar nanti kalau berkelahi, nggak terlalu banyak orang lihat. Tuan Huang, tahu arti tutup pintu lalu pukuli anjing? Hari ini akan kutunjukkan padamu. Sebentar lagi. Bagaimana aku, petugas kebersihan, membersihkan toilet? Kalian masih bengong ngapain? Habisi dia buatku. Kau panik? Kalau begitu, aku mulai dari kau dulu. Tuan Muda Kuning. Gimana? Demi kenalan lama, kubantu melancarkan otakmu? Bos Kuning. Permainannya sudah selesai. Kau mau jaga harga dirimu? Atau kubantu melancarkannya? Jangan mendekat. Jangan. Kita bisa bicara baik-baik. Saham semesta akan langsung aku alihkan. Baru mau bicara sekarang? Sudah terlambat. Aku sudah bilang, aku akan membantumu melancarkannya. Tunggu. Tuan Sima, akhirnya Anda datang juga. Yang mereka pegang itu, benar, itu chip AI asli kota naga. Cepat rebut kembali. Serahkan chip itu padaku. Kalian orang negeri naga, tidak pantas memilikinya. Jangan harap. Singkir Kampong Galant. Chip itu akan kami ambil sendiri. Siap. Du Mingyu. Du Mingyu. Minggir. Tutup mata. Comment se taire pas? Kau, jangan mendekat. Siapa aku? Sudah kubilang, aku datang untuk bersih-bersih. Sekarang tinggal kalian berdua sampah terbesar. Pangawal Bezi Keluarga Duka Terlamba Datan Menolong, Mon Tuan Mudamangukom Kami. Pangawal Bezi Keluarga Duka Terlamba Menolong, Mon Tuan Mudamangukom Kami. Tuan Muda. Keluarga Du. Dia bukan petugas kebersihan. Ternyata dia adalah
Aku Pumola sempat ingin pada dia. Direktur Shen. Ganti identitas. Lalu tak kenal aku lagi? Du Mingyu. Sepertinya aku datang terlalu cepat. Jadi kamu belum puas mainnya. Pak Tua. Kalau kamu datang lebih telat lagi, kamu cuma ngurus mayatku. Tuan. Huang Baiqiang dari grup Huanyu. Diduga terlibat spionase bisnis, penyekapan ilegal, pembunuhan untuk tutup mulut, dan kejahatan lain. Tuan Shimizu ini. Identitas aslinya adalah peretas teknologi dan pedagang senjata yang diburu secara internasional. Bukti terkait sudah kami kumpulkan semua. Kapan saja bisa diserahkan ke polisi dan Interpol. Tuan Du. Ampuni saya, Tuan Du, ampuni saya, benar-benar tak tahu dia putra Anda. Saya benar-benar buta. Ampuni saya, Tuan Du. Ternyata keluarga Du. Bereskan semuanya. Baik. Ampuni saya, Tuan Du. Ampuni saya, Tuan Du. Nona Shen. Terima kasih sudah menjaga hal yang penting, juga merawat bocah bodoh yang merepotkan ini. Pak Du, saya. Du Mingyu. Gaji. Ingat bayar gajinya. Du Mingyu. Penipu, kau penipu besar. Petugas kebersihan, pengawal. Tuan muda keluarga Du. Du Mingyu. Masih ada berapa banyak rahasia yang kau simpan? Dirimu yang ku kenal. Sebenarnya yang asli itu ada berapa bagian? Tuan Shen. Melayani sendiri, ya? Luka kerjaku ini. Jadi terasa sepadan. Sudah saat begini, masih tak serius. Tuan muda Du. Siapapun aku, yang rebut mie goreng di mobilmu itu aku. Yang selamatkan kamu di kolam renang, aku. Yang menahan tusukan buatmu juga aku. Jadi, apa ini ada hubungannya dengan aku anak siapa? Tapi kamu bohong padaku. Lihat aku di depanmu hitung-hitungan demi gaji kecil itu. Kamu lihat aku di depanmu bergaya bos besar. Apa kamu pikir aku lucu? Tidak. Awalnya aku tak bisa melawan perintah guru, lalu. Belakangan ini, aku suka perasaan saat ada di sisimu. Nyata. Tak perlu pakai topeng. Aku tak pernah berniat menertawakanmu. Tuan muda, Nona Sen. Tuan besar dan bapak tua yang mengaku guru tuan muda ada di ruang tamu keluarga Sen. Mereka mengundang Nona Sen untuk berbicara. Baik, aku tahu. Apa maunya dua orang tua itu? Tidak, aku juga harus pergi. Kamu tiduran saja di sini, jangan. Hal yang harus kuhadapi, tetap harus kuhadapi. Kaing, tenang saja. Kalau mereka mengganggumu, bilang padaku. Kamu yang kupilih, siapapun yang datang tak akan ada gunanya. Aku tahu. Tenang saja, aku tahu harus bagaimana. Enak kalau bersama begini. Du Ducla. Nona Sen. Kau pasti tahu aku mencarimu mau membahas apa, kan? Tuan Du. Guru, senior. Aku tahu yang akan kalian bilang, perbedaan status keluarga, tanggung jawab keluarga, risiko mas. Tapi aku ingin bilang pada kalian berdua, aku sama sekali tidak akan meninggalkan Du Mingyu. Waktu pertama kenal dia. Dia cuma seorang petugas kebersihan. Orang yang rela menahan peluru demi aku. Pria yang nekat demi aku saat terluka. Entah dia tuan muda duka. Atau cuma orang biasa. Di hatiku, dia pria yang kupilih, Sen Keing. Tak peduli beratnya rintangan di masa depan. Selama dia membutuhkan aku, akan tetap di sisinya. Siapapun jangan harap mengusirku dari sisinya. Kaing. Ayah, guru, jangan persulit dia. Aku yang terus mengejarnya. Biar ku beritahu kalian. Seumur hidupku, aku cuma akan menikahi Sen Kemala. Kalau kalian berani memisahkan kami, aku tak akan menikah seumur hidup, biar keluarga duta putus keturunan. Ha. Bokatanji. Siapa yang bilang kami mau memisahkan kalian? Dasar anak kurang ajar. Apa sih yang kau pikirkan tiap hari?
Kami mengundang Nona Sen datang untuk membicarakan urutan dan tanggal pernikahan kalian. Siapa bilang mau memisahkan kalian? Ah. Pernikahan. Menikah. Bocah bodoh. Masih bengong ngapain? Gadis sebagus ini, cepatlah pertahankan. Mau tunggu direbut orang lain? Cepat, mumpung kami dua orang tua masih di sini. Cepat tunjukkan perasaanmu. Sen Keing. Ah, tidak. Kejora, sejak pertama kali kita ketemu di mobil. Bihun gorengku hilang. Tapi, aku menemukan sesuatu yang lebih penting dari makan. Lalu di kolam renang. Di kantor, dan di setiap bahaya, makin yakin. Kamulah cobaan yang dibilang guruku. Kaulah satu-satunya cobaan yang ingin kulewati seumur hidup ini. Kaulah satu-satunya cobaan yang ingin kulewati seumur hidup ini. Aku suka kamu, bukan karena kamu direktur utama. Bukan karena chip. Hanya karena kamu adalah Sen Keing. Maukah kamu menikah denganku? Biarkan aku memakai sisa hidupku untuk terus membersihkan buatmu. Membersihkan semua masalah dan kesedihan dalam hidupmu. Aku mau. Tapi, mulai bulan depan, aku nggak akan gajian kamu lagi. Mana ada suami melindungi istri masih minta gaji? Baik. Mulai sekarang, semua milikku jadi milikmu. Aku cuma mau kamu. Gimana, Pak Tua? Sudah kubilang, gadis ini memang milik anak ini. Kunci pemecah malapetaka. Benar, kan? Jodoh ini sangat baik.